Pemerintah akhirnya secara resmi memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang. Keputusan ini diambil mengingat masih tingginya kasus COVID-19 selama 20 hari penerapan PPKM darurat mulai 1 hingga 20 Juli 2021. Berdasarkan data kasus COVID-19 selama 20 hari penerapan PPKM darurat, rata-rata penambahan kasus masih tergolong tinggi di Indonesia, yaitu sekitar 38.587,95 kasus per hari. Sementara pasien sembuh rata-rata mencapai 22.112,65 per hari. Sedangkan pasien meninggal rata-rata mencapai 885,45 per hari. Jika melihat data perkembangan harian, maka pada 10 hari pertama PPKM darurat tanggal 1 hingga 10 Juli 2021, terlihat peningkatan signifikan dalam 10 hari dengan rata-rata peningkatan kasus 31.273,4 kasus per hari. Meski sempat naik dalam 8 hari pertama, namun terjadi penurunan di 2 hari terakhir. Sementara di 10 hari kedua, yaitu tanggal 11 hingga 20 Juli 2021, rata-rata kasus harian mencapai 45.902,5 kasus per hari. Di fase ini terjadi puncak penambahan kasus, yaitu pada tanggal 15 Juli 2021, yaitu 56.757 kasus. Namun setelah tanggal 15 Juli terjadi penurunan secara signifikan menjadi 54.000 kasus, di tanggal 16 Juli 51.925 kasus, di tanggal 17 Juli 44.721 kasus, dan 18 Juli 34.257 kasus di 19 Juli. Meski kembali naik pada tanggal 20 Juli yaitu 38.325 kasus, namun penurunan selama 4 hari berturut-turut menjadi harapan baik di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi ini. Secara keseluruhan, total kasus COVID-19 di Indonesia hingga 20 Juli 2021 yaitu 2.950.058 kasus positif. 2.323.666 pasien sembuh, 76.200 meninggal dunia, dan kasus aktif saat ini mencapai 550.192 kasus. Melihat perkembangan kasus COVID-19 yang masih tinggi, pemerintah akhirnya memperpanjang penerapan PPKM darurat. Ketetapan baru ini akan dilonggarkan pada 26 Juli 2021 jika kasus COVID-19 mengalami penurunan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Tema kita pada malam hari ini, PPKM darurat akhirnya diperpanjang. Apa alasan pemerintah dan mengapa cuma 5 hari? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Presiden Joko Widodo, ada Pak Fajrul Rahman. Selamat malam, Pak Fajrul. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik, Pak Fajrul, apa kabar, Pak? Betul. Kabar baik, tetap salam sehat ya, tetap disiplin ya. Salam sehat, tetap dong Pak. Meskipun di studio kita tetap pakai masker. Nah Pak, kita membahas masalah PPKM darurat yang akhirnya diperpanjang ini Pak. Kenapa, apa pertimbangan pemerintah hanya memperpanjang selama 5 hari Pak Fajrul? Nah, secara regulasi sebenarnya kalau kita membaca Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Jadi kita tidak memakai istilah PPKM darurat lagi, kita juga tidak memakai istilah memperpanjang, tetapi istilah yang dipakai menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021 ini yaitu PPKM level 4. Nah, ini berlaku berdasarkan instruksi ini tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian tanggal 20 Juli 2021. Ada juga sebagai tambahan itu Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 dengan istilah yang sama juga, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di wilayah Jawa dan Bali. Nah, jadi Pak Presiden mengatakan kan kemarin tadi sudah beliau sampaikan juga di Istana Bogor bahwa beliau atau pemerintah selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan kemudian mendengar suara masyarakat yang terdampak PPKM. Karena itu, kata beliau, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli nanti pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Jadi tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 disebutnya PPKM level 4. Begitu. Nah, Pak, ini istilah saja mungkin masyarakat masih banyak bingung, Pak, karena dari awal kita ada PSBB, lalu sekarang PPKM, kemarin PPKM darurat, saat ini PPKM ada level 3 dan level 4. Mengapa nama ini tidak diselaraskan saja, Pak, sehingga informasinya, aturannya juga bisa lebih jelas penerapannya di masyarakat, Pak Fajrul? Ya, kenapa jadi namanya berbeda? Misalnya kita lihat saja dari istilah PSBB ke istilah PPKM, karena memang isi di dalam peraturan itu memang berbeda. Misalnya kita bandingkan ya antara PSBB dengan PPKM. Kalau di PPKM kan kalau di PSBB penerapan kan dari bawah ke atas. Diusulkan kepala daerah atau juga oleh Kasatgas, ditetapkan oleh pemerintah pusat, Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan hanya oleh daerah tertentu yang ditetapkan. Nah, sementara kalau PPKM, baik mikro, baik ketat atau darurat, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kan pendekatannya itu top down, dari atas ke bawah. Ditetapkan oleh pemerintah pusat, dilaksanakan oleh daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota, dan diberlakukan secara nasional sesuai daerah yang ditetapkan. Jadi ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan terkait dengan penetapannya, sumber dayanya, pembiayaan dan anggarannya, kemudian pengaturan pembatasan kegiatannya, dan terlebih lagi memang tidak ada lagi soal kendala politik karena pemerintah pusat kan fokus pada pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Sementara kalau PSBB itu kan kepala daerah ya terkait masih soal pembatasan ini yang juga terkait politik, biasanya seperti itu. Baik. Nah, jadi artinya ada perbedaan dalam istilah, tetapi karena memang substansinya juga memang berbeda. Nah, kalau untuk level ini gampang itu PSBB itu kan dari atas ke bawah, sementara kalau PPKM mikro dan kemudian yang PPKM darurat itu dari top down, itu dari atas ke bawah. Siap. Lalu nanti kalau misalnya levelnya ini, Pak, saat ini mungkin level 3, level 4, indikator level ini sendiri seperti apa? Apakah mungkin zona hijau dikategorikan dengan level 1 atau malah tidak masuk dalam PPKM atau seperti apa, Pak Fajrul? Nah, kalau kita membaca secara langsung, dan mudah-mudahan para pemirsa di iNews juga bisa langsung masuk mencari di website Menteri Dalam Negeri, baca saja di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021 tentang PPKM level 4. Kan jelas banget itu. Kalau yang level 3 ada penjelasannya, kemudian daerah mana yang terkena, misalnya level 3 itu kalau di Banten itu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Lebak, Kota Cilegon. Kalau yang level 4 itu Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Jadi ada beberapa perbedaan dan dijelaskan secara langsung di dalam PPKM PPKM level 4 yang dikeluarkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 ini. Baik, artinya PPKM level ini bisa berubah sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing seperti itu ya, Pak? Betul. Kan dari level 4 kan kalau lebih ringan kan ke level 3. Dari level 3 bisa ke level 4 juga kan perubahannya. Di masa PPKM darurat itu yang dikelolanya itu kan di level 3 dan level 4. Jadi tapi pada
pada instruksi yang nomor 22 tahun 2021 ini khusus terkait dengan PPKM level 4. Baik, sekarang kita membicarakan mengapa hanya 5 hari Pak, karena untuk tren kasus saja ini masih naik turun, seperti tanggal 15 ada 56.000 lebih kasus baru positif, tanggal 19 memang turun jadi 34.000, tapi tanggal 20-nya malah naik jadi 38.000. Dan tidak hanya itu, angka tes juga ternyata turun Pak. Jadi jika dibandingkan sebelumnya ada 250.000 spesimen, terakhir hanya 179.000 spesimen, yang artinya memang ketika jumlah tes turun bisa jadi juga angka positif turun. Mengapa hanya 5 hari kalau seperti itu diambil untuk perpanjangannya ini? Mengapa tidak 2 minggu juga Pak Fajrul? Ya, Presiden kan sudah menjawab tuntas kemarin. Beliau mengatakan bahwa upaya untuk relaksasinya itu akan dilakukan bertahap setelah melalui evaluasi lagi ini tanggal 26 Juli 2021. Beliau mengatakan dengan catatan tren kasus COVID-19 mengalami penurunan. Karena kan kemarin ada pernyataan bahwa kita harus melihat selama dari tanggal 3, kemudian ditambah dengan tanggal 20 ditambah dengan tanggal 25. Nah, Presiden mengatakan pemerintah ingin melihat perkembangannya lebih jauh. Apabila terjadi dalam beberapa hari sampai tanggal 25 ini betul-betul perubahan signifikan, maka akan ada evaluasi lagi dari PPKM level 4, mungkin akan mengalami penurunan ke level yang lebih rendah daripada itu. Melihatnya hanya dari angka kasus baru atau dari positivity rate, perbandingan kasus baru dan juga perbandingan jumlah tes, Pak Fajrul? Di sini memang dikatakan semua yang terkait dengan indikator-indikator misalnya tentang positivity, kemudian juga tentang morbidity, kemudian mortality, itu semuanya diperhitungkan dan melibatkan para ahli, baik mereka yang ahli di dalam epidemiologi dan yang lain-lain di berbagai universitas. Itu yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempertimbangkan apakah dalam pelaksanaan PPKM level 4 ini nanti pada tanggal 26 akan kita lakukan evaluasi lagi. Itu para ahli yang dilibatkan siapa saja ini Pak Fajrul? Karena kalau kita melihat dari omongan epidemiolog ada Pak Triunis Miko, lalu ada Pak Pandu Riono yang mengatakan bahwa sebenarnya 5 hari ini tidak cukup untuk menurunkan angka positif atau menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia. Ini kan penurunannya kan bukan hanya 4 hari ini kan, sudah dilakukan kan sejak tanggal 3 kemarin. Dan kita lihat sampai tanggal 20 terjadi penurunan, ya Presiden yang mengatakan demikian, kemudian ditambah lagi sampai tanggal 25, kemudian dilakukan evaluasi lagi. Nah, kalau misalnya nanti evaluasinya memperlihatkan indikator-indikator yang memang perlu dinaikkan lagi misalnya levelnya, misalnya sekarang ini kan ke level 4, itu kan yang level tertinggi, nanti apakah akan dipertahankan ya tergantung pada apa yang disampaikan oleh para ahli. Jadi Presiden ini selalu mengambil keputusan berdasarkan sains, masukan dari para ahli, dan kemudian yang kedua berdasarkan regulasi. Makanya regulasinya PPKM melalui instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian sainsnya berdasarkan masukan dari para ahli. Salah satu kan yang sebenarnya yang menjadi ketua dari tim ahli ini adalah Profesor Wiku. Jadi pertimbangan beliau menjadi sangat menentukan juga. Baik, lalu Pak Fajrul, kita juga melihat apa evaluasi dari PPKM darurat tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 yang sudah dilakukan, dan apa perbedaannya nantinya dengan PPKM level 4 yang diterapkan di beberapa wilayah di Jawa dan Bali? Ya betul, termasuk juga kan sebenarnya bukan hanya Jawa dan Bali, sebelumnya juga ada penambahan kan untuk PPKM darurat yang di luar Jawa dan Bali. Nah, tetapi kalau yang instruksi Menteri Dalam Negeri yang nomor 21 tahun 2022 tahun 2021 ini adalah pemberlakuan di wilayah Jawa dan Bali
Kemudian kalau yang kemudian ditambahkan dengan Instruksi Mendagri nomor 23 tahun 2021, ini tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan coronavirus di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Dan ini juga berlakunya langsung pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021, dan ini dikeluarkan tanggal 20 Juli 2021. Jadi nomor 22, Inmendagri nomor 22 dan Inmendagri nomor 23 ini dikeluarkan pada hari yang sama, dan ini memperlihatkan upaya penegakan regulasi dan kemudian juga pengelolaan pelaksanaan. Kalau yang di 23 dikatakan PPKM-nya berbasis mikro dan pengoptimalan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Jadi ada yang secara makro dan kemudian ada juga yang bersifat mikro tetapi dikeluarkan dalam regulasi di hari yang sama. Cuma bernomor yang berbeda saja, Inmendagri nomor 22 dan Inmendagri nomor 23. Baik, tapi kalau untuk penerapan PPKM nanti level 4 di beberapa wilayah ini, apakah memang sudah merata Pak sampai dengan warga? Karena kita lihat sendiri saat ini, tadi beberapa saat lalu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyatakan permintaan maaf karena belum bisa sepenuhnya mengendalikan kondisi COVID-19 di Jawa Timur yang disampaikan melalui Instagramnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini ditunjuk Presiden juga untuk mengatur masalah COVID-19 di Indonesia ini juga meminta maaf karena ternyata belum bisa dikendalikan. Artinya apa? Di sini apakah pemerintah belum secara merata untuk menyampaikan aturan PPKM ini, Pak? Sayang suaranya terputus, jadi saya tidak terlalu persis Baik. yang disampaikan. Tetapi tadi di ujungnya saja saya menangkap pertanyaan bahwa di beberapa daerah juga sudah melakukan evaluasi, terutama di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Saya pikir memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini betul-betul, kalau kita membaca dari instruksi dari Menteri Dalam Negeri ini, betul-betul sangat komprehensif dan juga menunjukkan upaya yang sangat detail dan kemudian sangat terukur dan kemudian juga sangat terawasi dari pemerintah. Apalagi kita tahu bahwa PPKM darurat yang diterapkan dari sejak tanggal 3 sampai tanggal 20 kemarin itu betul-betul pendekatannya ada pendekatan dari pusat ke daerah. Jadi berbeda sama sekali dengan PSBB. Dan mudah-mudahan karena surat instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 dan nomor 23 ini ditujukan secara langsung kepada gubernur dan bupati. Kalau yang 22 ditujukan kepada gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah Jawa dan Bali, sementara yang nomor 23 itu ditujukan kepada gubernur, bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Dan detailnya jelas banget. Dan apa yang harus dilakukan juga sangat jelas banget disampaikan di tempat tersebut. Misalnya kalau tadi disebutkan di daerah istimewa Yogyakarta dan untuk gubernur, bupati dan wali kota, misalnya di level 3-nya itu di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, kemudian di level 4-nya itu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Dan kemudian juga sudah disebutkan secara detail mengenai apa saja tempat-tempat yang dia sebut sebagai yang esensial, kemudian apa saja yang bersifat kritikal. Jadi menurut saya penting semua pihak untuk melihat secara detail apa yang dikeluarkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Kalau Presiden Jokowi sendiri, apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu lebih berupa kebijakan yang bersifat makro, tetapi untuk yang detailnya bisa dilihat secara langsung pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 dan nomor 23. Baik, Pak Fajrul, saat ini kita menerapkan PPKM level 3, ada yang level 4. Apakah bantuan yang diberikan pemerintah ini jumlahnya semuanya sama? Tapi jangan dijawab dulu Pak Fajrul, kita akan iklan terlebih dahulu. Pemirsa,
Baik, Pak Fajrul, boleh langsung dijawab Pak, apakah nanti untuk PPKM level 3 dan juga level 4 ini bantuan langsung tunai kepada masyarakat ini jumlahnya sama Pak Fajrul? Nah, Presiden kemarin sudah menjawabnya begini, beliau mengatakan di masa PPKM darurat maupun di masa PPKM level 4, ini pemerintah sudah mengalokasikan kembali tambahan anggaran perlindungan sosial 55,21 triliun berupa bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa, program keluarga harapan, bantuan tembakau, bantuan kuota internet, subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar 1,2 juta rupiah untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Baik, terima kasih Pak Fajrul atas waktu dan informasinya. Kita harapkan nanti seluruh kebijakan pemerintah ini yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia ini bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga angka positif COVID-19 di Indonesia bisa terus menurun. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih, dan mungkin judulnya mesti ada perubahan, bukan PPKM darurat diperpanjang tetapi PPKM level 4. Siap. Pada tanggal 1 sampai dengan 25 Juli 2021. Siap, terima kasih Pak Fajrul atas waktunya, dan pemirsa usai jeda kami masih akan kembali dengan narasumber lainnya, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.